Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Doa dan harapan saya di awal pekan ini kita tetap penuh semangat ya. Dan marilah kita memulai minggu ini dengan sukacita dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkatkan pujian syukur kepada Allah yang Maha Baik yang menyertai hidup kita sampai pada hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik yang menyertai hidup kami sampai hari ini. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lalui. Banyak hal yang telah terjadi, tetapi Tuhan mengizinkan kami sampai hari ini. Dan ke depan pun kami tahu banyak hal yang tidak kami mengerti. Tetapi setiap hari kami diajar dan dimampukan oleh firman-Mu, sehingga kami berani menjalani hari-hari kami dan menghadapi segala sesuatu yang tidak pasti itu karena Engkau selalu menyertai. Tuhan, kami mau memulai hari ini di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan biarlah firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kami, sehingga kami dimampukan melakukan segala yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 26 Juni 2023 tertulis dalam kitab Yeremia 1 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Tagan sohujadi hondopeho di bortian nungahutadahian ho. Jalatagan soruar dopeho sian apuan ninatorasmu nungahuparbadiaihian ho. Hupabakit ho gabe panurirang tu akabangso. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita pada hari ini adalah pemanggilan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa Israel. Bahkan bagi banyak bangsa-bangsa. Saudara, ketika Yeremia dipanggil, bukan ketika dia sudah dewasa, tetapi justru ketika masih di dalam rahim ibu pun dia telah dipersiapkan untuk dipakai oleh Tuhan. Yeremia dipanggil bukan karena kebaikannya, bukan karena kecakapannya, bukan karena peribadahannya. Tetapi memang sejak di dalam kandungan ibunya pun dia telah dipersiapkan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Apakah Tuhan juga mengenal kita sejak masih di dalam kandungan ibunda? Atau jangan-jangan Tuhan tidak mengenal kita? Tentu Tuhan mengenal kita. Tuhan mengizinkan kita lahir ke dunia juga sama seperti Yeremia untuk melakukan kehendaknya. Apa yang sudah ditetapkan Allah tidak boleh lagi ditolak oleh manusia. Demikianlah pemanggilan Yeremia di dalam renungan kita pada hari ini. Sekalipun Yeremia tahu bahwasanya dia tidak mampu karena masih terlalu muda. Ini dia jawab di dalam ayat 6. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Lalu di ayat 7 Tuhan kembali menjawab Yeremia, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia yang ada di dalam kitab Yeremia ini atau dalam kitab Perjanjian Lama tidak ada lagi hari ini. Atau kepada siapakah nats ini disampaikan?
tentu kepada semua orang percaya. Hari ini saudara dan sayalah yang menjadi Yeremia yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, walau terkadang kita merasa sama seperti Yeremia pada waktu itu. Masih muda, tidak cakap berkata-kata, kurang pengalaman dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah saudara, hari ini pun kita akan dimampukan oleh Tuhan sebagaimana Tuhan memampukan dan memperlengkapi Yeremia pada waktu itu. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah di dalam kitab perjanjian baru pun Yesus telah berjanji kepada murid-muridnya? Dan kita adalah murid-murid Yesus masa kini. Dan janji itu tetap kekal dan abadi. Bahwasanya Yesus Kristus akan menyertai orang-orang yang setia dan percaya kepadanya sampai pada akhir zaman. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Yeremia diutus tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada banyak bangsa di dunia. Demikianlah juga kita dalam panggilan sebagai orang-orang percaya, di dalam amanat agung Tuhan Yesus pun kita diminta, kita diperintahkan menjadi duta-duta Kristus untuk memberitakan firman kepada semua orang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi duta Kristus, menjadi Yeremia masa kini, memberitakan firman Tuhan dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tuhan mengenalmu dan Tuhan menetapkanmu sejak dari kandungan ibu dan terus menjadikanmu seperti yang Dia kehendaki. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya sehingga semakin banyak orang yang percaya melalui kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwasanya sejak dari kandungan ibu telah Engkau memilih kami. Engkau telah mengenal kami dan menetapkan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bapa, banyak sekali godaan-godaan dunia ini yang membuat kami sering lupa akan panggilan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam kematian Kristus. Hari ini kami kembali diingatkan untuk menjadi pelaku firman yang setia, menjadi saksi Kristus di dalam perkataan dan perbuatan kami. Mampukanlah kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sebagaimana Engkau memperlengkapi Yeremia, demikianlah perlengkapan-Mu atas hidup kami. Kami mampu berkata-kata yang baik, kami mampu berbuat yang baik, penuh kasih seperti Engkau mengasihi kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan yang berkenan kehadirat-Mu saja. Berkati kami hari ini di dalam segala pekerjaan kami. Engkaulah yang menolong dan memampukan kami untuk dapat menyelesaikan segala pekerjaan kami seperti kehendak-Mu. Tuhan, berikan kekuatan bagi saudara kami yang sedang bergumul, bagi saudara kami yang sedang berjuang, bagi saudara kami yang sedang berharap untuk sembuh dari segala sakit penyakitnya. Kiranya kekuatan, penghiburan, dan kepulihan daripada-Mu lah yang menolong saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak kami, orang tua, maupun yang dekat atau yang jauh dari kami. Kiranya Engkau menyertai dan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.